sebaliknya tapi sama-sama musibah. Kita lihat dulu tayangannya, ini di tayangannya. Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Petugas BPBD, PMI, TNI, dan Polri bersama warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita, anak-anak, dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang. Selain evakuasi korban hidup, PMI juga sudah mengangkat 2 korban tewas ke Rumah Sakit Hikmah Masamba. Saat ini kondisi kota Masamba luluh lantak tertutup material tanah setinggi 50 cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan Trans Sulawesi di Ragda, Kecamatan Baebunta. Warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir untuk keluar masuk ke wilayah mereka. Saat ini juga tercatat ada 5 kecamatan yang dihantam banjir bandang. Ya kalau kita lihat tayangan tadi kita berasa seolah-olah diri kita ada di sana ya. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Luwu Utara juga tadi di Makassar ya Ustadz ya. Di Sulawesi Selatan. tepatnya Sulawesi di Selatan. ujungnya, Di ujungnya ya. Nah ini satu pertanyaan juga Ustadz Maulana nih buat Ustadz Maulana nih. Masya Allah nih maksudnya kita bicara masalah tentang musibah dan juga azab nih. Apakah musibah ini dan azab ini berbeda? Karena kalau kita ngelihat secara kasat mata, dua-duanya hampir kelihatan mirip nih. Karena sebagian orang menganggap musibah itu adalah azab juga gitu loh. Bagaimana penjelasannya? Mohon izin Ustaz Maulana, silakan. Izin Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung tahun 1441 Hijriah 21 Zulhijjah. Insyaallah 9 hari lagi kita akan memperingati tahun baru Islam. Nah, buat kita hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dengan adanya peristiwa-peristiwa tadi, jadikan sebagai itibak pembelajaran buat kita untuk bisa introspeksi diri. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat materi ini, jangan sampai kita justru down atau tergoncang keimanan kita, rusak kesabaran kita. Ini berburuk sangka akan takdir Allah. Makanya tema ini kita angkat musibah dadakan yang ada di depan mata. Dan berbicara tadi Mas Fadli bagus banget. Kata-kata Mas Fadli saya garis bawahi bagus banget tadi. Kita merasa berada ketika melihat peristiwa seperti itu. Itu namanya empati, ikut merasakan, ikut berduka, ikut terlibat, ikut bagaimana kita bisa bukan hanya menjadikan pembelajaran tapi ikut andil di dalamnya. Tadi Ustaz Ahmad kan bagus banget mendoakan saudara-saudara kita di Libanon. Ini pembelajaran, bukan malah mencerca, bukan malah menghina, karena musibah akan datang. Ada namanya peristiwa alam. Sekali lagi, peristiwa alam. Akan berubah peristiwa alam itu menjadi bencana alam kalau ada korbannya. Peristiwa alam pasti akan terjadi. Bala, bencana pasti akan datang. Tapi bagaimana ketika bencana itu tidak berubah jadi bencana yang besar, atau istilah kata-kata lebih akrabnya bencana cuma hanya sekedar peristiwa alam. Yang di laut pasti ada namanya ombak, yang di atas gunung pasti ada gempa dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana kita bisa mendeteksi? Nah, inilah namanya ada peringatan, ada pembelajaran, ada ilmu, ada introspeksi. Kalau kita dalam dunia Islam ada namanya tolak bala. Ada tolak bala, ada doa. Makanya kalau bertanya tadi Mas Fadli, apa perbedaan musibah dengan azab? Kalau musibah jelas musibah itu akan datang. Baik orang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi pada dasarnya musibah itu menjadi ujian buat kita dalam bentuk baik itu kesenangan maupun kesulitan. Sebenarnya musibah itu bisa jadi kekayaan, itu musibah. Istri cantik itu musibah. Karena banyak gangguan. Betul tidak? Nah, tapi dalam hal ini bagaimana kita bisa bersyukur dan bagaimana kita bisa bersabar. Maka ujian ataupun cobaan itu akan datang. Kenapa? Bisa jadi sesuatu yang kita, kalau musibah pasti identik dengan yang tidak kita sukai. Dan tadi makasih banyak, bisa jadi teguran buat kita atau peringatan yang menjadi ketentuan dari Allah. Karena mohon maaf, bisa jadi karena terjadinya kesalahan. Anda suka tebang pohon. Betul. Anda bakar pohon, hutan, buang sampah sembarangan. Nah, sekiranya engkau mengatur sedemikian rupa dengan baik-baiknya, makanya tadi karena ulah tanganmu.
karena ulah tanganmu. Nah, ketika azab, beda lagi kalau azab. Kalau azab itu jatuhnya kepada maaf yang kufur. Kepada orang yang tidak beriman. Sebagai apa? Penyiksa atau pensiksaan. Kalau orang ditegur, kalau musibah kayak teguran. Tapi kalau azab sudah lebih parah daripada itu. Siksaan jatuhnya. Kalau ditegur-tegur, minggir. Itu teguran. Tapi kalau minggir, itu sudah didorong itu. Permisi. Itu hanya sekedar mengingatkan. Ibarat mengambil batu kecil ini. Tapi kalau udah gede itu lebih parah lagi. Itu udah azab itu ya. Udah azab. Makanya musibah dan ini jadi ujian hanya menimpa orang-orang beriman. Tapi kalau azab itu akan terjadi kepada orang yang kufur. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya Itu Ustaz perbedaannya. Maulana ya. Perbedaan bicara masalah tentang azab dan juga musibah. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah azab nih, mungkin jamaah yang di rumah juga tahu ada azab yang disegerakan di dunia. Ya. Ada juga azab yang nanti diulur pada saat di akhirat yang dikasih ke kita nih kepada hambanya kan gitu. Nah tapi bicara